itu 80% tinggi badan dia akan ditentukan ketika dia itu 2 tahun pertama. Begitu juga otak, nanti mohon diluruskan Pak. Jadi 80% sekitar segitu juga perkembangan otak juga terjadi ketika usia 2 tahun. Jadi ketika masa itu sudah lewat, ya sudah, berarti nambahnya hanya bisa sekitar 20% ya, secara sederhananya seperti itu. Oke, itu stunting. Nah, apakah stunting itu pendek itu hanya masalah genetik, masalah keturunan? Bisa jadi ya, kalau misalkan memang orang tuanya, bapak ibunya pendek, itu akan lebih beresiko anaknya juga lahir pendek. Tetapi itu hanya 10-15% saja. Sedangkan sisanya itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor ini, siklus ini gitu kan ya. Siklusnya mulai dari remaja, terutama ibu-ibu gitu kan, remaja putri. Kalau misalkan kurang gizi, maka dia kemungkinan nanti ketika hamil, ketika jadi ibu gitu kan, ketika hamil kemudian ketika menyusui, itu juga menjadi kurang gizi. Ketika ibu hamilnya kurang gizi, maka yang terjadi bayinya juga akan beresiko untuk kurang gizi. Kalau bayinya kurang gizi, maka dia kemungkinan akan terjadi stunting. Ketika anaknya stunting, ketika sudah gede, kemudian jadi remaja, remajanya malnutrisi lagi, kemudian nanti jadi ibunya malnutrisi. Ini siklus ini muter terus sampai lebaran kuda juga gak akan selesai. Jadi harus diputus siklus ini ya. Diputusnya dari mana? Kalau misalkan remaja malnutrisi, itu diputusnya mungkin dari program-program pemerintah puskesmas gitu kan ya, pemberian tablet tambah darah, kemudian juga peran dari guru-guru SMP, SMA gitu kan. Kalau ibu malnutrisi, biasanya juga ada yang namanya posyandu gitu kan ya, ada namanya puskesmas untuk membantu berperan aktif dalam mengatasi ibu-ibu malnutrisi. Bayi malnutrisi juga seperti itu, puskesmas, posyandu punya peran. Nah, yang anak-anak, nah itu adalah salah satunya peran kita ya, sebagai orang tua juga, kemudian juga sebagai ibu-ibu di PAUD dan TK ya. Kita punya peran untuk membantu berkontribusi dalam membentuk Indonesia Emas 2045 dengan cara itu. Kita ada yang berkontribusi di bagian anak-anak ya. Jadi kita punya peran penting. Next. Oke, tadi kita bicara tentang 1000 HPK. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata 1000 HPK? 1000 hari pertama kehidupan. Jadi maksudnya apa? 1000 hari pertama kehidupan adalah 1000 hari di mana masa-masa itu paling krusial gitu kan, untuk tadi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Karena 80% dari tinggi badan dia dan juga perkembangan otaknya, kognitifnya itu ditentukan dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari, bukan dari anak itu lahir procot gitu kemudian sampai 2 tahun, tidak. Tapi dari seorang ibu itu hamil usia kehamilan 0 bulan. Ya, jadi tidak bisa kita menyiapkan hanya anaknya bayi baru kita kasih gizi yang bagus, enggak. Tapi ibunya itu juga harus mulai dipersiapkan sejak dia sebelum kehamilan, sehingga nanti melahirkan generasi yang emas tadi gitu. Yang itu adalah masa-masa krusial dari ibu sebelum hamil 0 gitu kan, sampai anak usia 2 tahun itu kalau dihitung adalah 1000 hari. Itu masa-masa yang benar-benar kritis, nggak boleh dilewatkan sama sekali. Kita harus memberikan perlakuan yang benar-benar istimewa. Nah, kemudian pemerintah juga kemudian mencanangkan 8000 hari pertama kehidupannya. Karena tadi kita bicara tentang 80%, tapi kan masih ada 20% sisanya. Nah, 20% sisanya itu ada di 8000 HPK itu ya. Jadi setelah anak itu lulus usia 2 tahun, dia usia 3 tahun sampai 5 tahun, itu yang 8000 HPK. Ditambah kemudian anak itu ketika remaja ya. Jadi kita itu juga punya peran penting ya, karena anak-anak TK PAUD itu biasanya rentang usianya berapa? 4 sampai 6 tahun ya. Jadi kita punya peran di situ juga gitu kan.